Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar, kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Kamis 25 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Program Prosper Care Peduli Indonesia 3 PT Cargill bersama pemerintah Kota Serang berlanjut. Wali Kota Cilegon himbau setiap masjid punya pemandi jenazah. Minim penumpang, maskapai penerbangan Wings Air menghentikan operasionalnya di Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Bersama saya, Chef Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Yayasan Care Peduli Indonesia bersama PT Cargill melanjutkan kembali program Promoting Sustainable and Food Secure World atau Prosper tahap ketiga di Kabupaten Serang. Mengingat program Prosper tahap kedua yang dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2022 sudah selesai. Laporan selengkapnya Siska Purnamadewi dari Radio Prima FM Serang. Yayasan Care Peduli Indonesia bersama PT Cargill melanjutkan kembali program Promoting a Sustainable and Food Secure World atau Prosper tahap ketiga di Kabupaten Serang. Mengingat program Prosper tahap kedua yang dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2022 sudah selesai. Dalam rapat koordinasi program Prosper 3 Kabupaten Serang bekerjasama dengan Yayasan Care Peduli Indonesia dan PT Cargill di Aula TB Suwandi Sekda Kabupaten Serang pada Selasa 23 Agustus 2022 yang dihadiri Direktur Operasional Yayasan Care Peduli Luki Kurniawan, Kepala Bapeda Rahmat Maulana, Kepala Disdikbud Asep Nugraha Jaya, Kepala DKBP 3 Tarkul Wasid, Kepala DKPP Suharjo, dan Kepala DPMD Haryadi. Asisten Daerah atau Asda 3 Bidang Administrasi Umum Kabupaten Serang Ida Nuraida mengatakan pelaksanaan program Prosper tahap 3 dengan berbagai isu dan agenda yang dibahas lebih lanjut oleh Yayasan Care Peduli Indonesia diharapkan dapat terus berkesinambung dan sinergi untuk meraih tujuan yang maksimal dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Serang. Ida juga menjelaskan bahwa program Prosper adalah sebuah program kerjasama antara PT Cargill dan Yayasan Care Peduli Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Serang sejak tahun 2016 sampai 2019 untuk tahap pertama, yang dilanjutkan dengan tahap kedua pada tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2022. Ida juga mengatakan program Prosper ini bertujuan untuk menurunkan angka diare dan penyakit menular lainnya bagi anak-anak siswa sekolah dasar, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya melalui beberapa kegiatan seperti pembangunan atau rehabilitasi sarana air bersih, sanitasi dan higien, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dan makanan sehat. Perlu diketahui melalui program Prosper tahap 1 telah dibangun sarana sanitasi atau toilet dan sarana air bersih di 10 sekolah dasar negeri yang tersebar di Kecamatan Binuang, Cikande, dan Kecamatan Kibin. Kemudian untuk program Prosper tahap kedua dilaksanakan di 4 sekolah dasar negeri yaitu Sekolah Dasar Negeri Ciberem, Kecamatan Cikande, Sekolah Dasar Negeri Ciwajik, Kecamatan Kibin, Sekolah Dasar Negeri Pasir Buyut 2, Kecamatan Jawilan, dan Sekolah Dasar Negeri Saninten, Kecamatan Bandung. Selain itu juga disertai dengan peningkatan kapasitas dari para guru dan murid terkait kesehatan, higien, dan nutrisi. Ini semua sebagai bagian dari komitmen untuk peningkatan akses air bersih, pengetahuan, dan gaya hidup sehat di lingkungan sekolah. Ida mengapresiasi kepada PT Cargill selaku CSR pendonor dan Yayasan Care Peduli Indonesia sebagai lembaga pelaksana program yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam upaya peningkatan derajat kesehatan, khususnya bagi anak sekolah dasar yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan indeks kesehatan dan indeks pendidikan di Kabupaten Serang. Sementara Direktur Operasional Yayasan Care Peduli Luki Kurniawan mengatakan pada pelaksanaan program Prosper 3 sasarannya lebih kepada integrasi dari seluruh capaian-capaian dari program Prosper 2 di Kabupaten Serang, diintegrasikan untuk menjadi satu model yang berkelanjutan. Ini penjelasan dari Direktur Operasional Yayasan Care Peduli Luki Kurniawan. Ya kan contohnya tadi dari modul-modul dokter cilik itu diintegrasikan
ke dalam unit-unit sekolah melalui UKS. Sehingga dari situ program-program nanti untuk peningkatan ilmu pengetahuan tentang kesehatan dan sebagainya bisa dilanjutkan nanti baik di tingkat sekolah maupun masyarakat. Tentunya nanti dengan instansi-instansi yang terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Luki menambahkan program Prosper 3 lebih fokus untuk penguatan dari sisi kelembagaan. Artinya model yang sudah ada dicoba eskalasinya supaya pemerintah Kabupaten Serang bisa melakukan replikasi dengan model yang sama dan itu merupakan program kelanjutan. Saya Siska Purnamadei melaporkan dari Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian berharap setiap masjid yang ada di Kota Cilegon mempunyai petugas pemandi jenazah. Oleh sebab itu, Heldi mengimbau kepada bagian Kesra Kota Cilegon agar menggelar pelatihan pemandian jenazah yang pesertanya dari Dewan Kesejahteraan Masjid atau DKM di Kota Cilegon. Berikut laporan Anna Silvana dari Radio One Indonesia, Cilegon. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian berharap setiap masjid yang ada di Kota Cilegon mempunyai petugas pemandi jenazah. Oleh sebab itu, Heldi mengimbau kepada bagian Kesra Kota Cilegon agar menggelar pelatihan pemandian jenazah yang pesertanya dari Dewan Kesejahteraan Masjid atau DKM sekota Cilegon. Dihubungi terpisah, Kabak Kesra Kota Cilegon Rahmatullah mengatakan, pelatihan pemandian jenazah akan dilakukan pada tahun ini. Ia mengaku saat ini petugas pemandian jenazah di Kota Cilegon jumlahnya sudah berkurang. Sekian berita kali ini, saya Anna Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, karena sepi penumpang dan mengalami kerugian, Wings Air akhirnya menutup operasionalnya di Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan yang baru dibuka. Laporan selengkapnya Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Maskapai penerbangan Wings Air menghentikan penerbangannya dari Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Minimnya jumlah penumpang membuat Wings Air rugi hingga memutuskan untuk menghentikan penerbangan rute terbaru yang baru diresmikan ini. Corporate Communication Strategic of Wings Air, Danang Prihantoro menjelaskan, pihak maskapai terpaksa menghentikan penerbangan komersial ini dikarenakan pihaknya merugi. Padahal jadwal penerbangan Pondok Cabe Purbalingga hanya sekali dalam sepekan, yaitu hari Jumat. Danang enggan menjelaskan secara rinci berapa kerugian yang dialami Wings Air sejak penerbangan komersial ini dibuka. Menurutnya, penghentian tersebut bersifat sementara dan akan kembali dibuka untuk penerbangan komersial pada waktu yang belum ditentukan sampai saat ini. Meski begitu, Wings Air akan tetap menawarkan penerbangan tertentu atau charter di Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.